ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Alhamdulillah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini lagi-lagi surah Al-Baqarah yang sangat panjang bercerita tentang Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di sini tentang Taurat. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingatlah ketika kalian mengambil perjanjian, diberikan Taurat kepada kalian. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingat gak ayat tentang puasa tuh la'allakum tattaqun juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama-sama bertakwa. Sama dengan Bani Israel, mereka juga diminta untuk sama-sama bertakwa gitu. Hebatnya ayat ini Allah katakan wadhkuru dan jadikanlah peringatan, jadikan reminder. Saya mau tanya sama Syifa, kalau reminder tuh sesuatu yang udah ada atau belum ada Syifa? Kalau orang tuh mau nge-remind, saya tuh pengen nge-remind Syifa, itu Udah sesuatu ada. udah ada. Masya Allah, Al-Quran tuh disebutkan di dalam kitab, dalam Al-Quran sendiri, kata Al-Quran kadangkala disebutkan sebagai adzikr gitu. Kadangkala Allah menyebut Al-Quran sebagai adzikr, reminder. Berarti seakan-akan Allah menginginkan kita tuh, kalian tuh udah tahu sebenarnya. Bahkan Al-Quran disebutkan fas'alu ahladzikr atau disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah memudahkan adzikr untuk diingat. Al-Quran disebut adzikr. Padahal ayat ini kepada orang-orang kafir. Lalu pertanyaannya, apakah mereka mengenal Quran? Oh, sesungguhnya tidak. Tapi Allah sebutkan, kami mau mengingatkan kalian. Mengingatkan kepada apa? Ternyata Allah ingin tunjukkan bahwa ternyata fitrah manusia itu selalu sesuai dengan kitabnya. Sama dengan hari ini kita bahas tentang mempermainkan agama. Mempermainkan agama, nggak mungkin teman-teman yang membuat video itu merasa tenang. Nggak mungkin. Nggak mungkin setelah mereka mempermainkan sholat mereka tenang. Pasti ada dalam hatinya mengatakan ini salah sih perbuatanku, ya udahlah yang penting top dulu lah, yang penting trending dulu lah. Pasti ada dalam hatinya. Kenapa Allah katakan yassarnal Qur'ana lidzikr? Menjadi reminder karena memang manusia pada dasarnya fitrahnya mereka sesuai dengan Al-Quran ini. Sama dengan Bani Israel, kenapa kau mengolok-oloknya? Padahal diingatkan ini janji yang telah diberikan Allah, ini Taurat yang telah diberikan Allah, la'allakum tattaqun. Tahu nggak yang disebutkan dalam puasa tuh? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang sebelum kalian. Allah nge-mention atau Allah menyebutkan orang-orang Bani Israel yang sebelumnya juga puasa, tapi mereka nggak mendapatkan gelar takwa. Kenapa? Karena mereka sekedar menahan lapar dan haus, tapi mereka tidak menjalankan dengan sebenar-benarnya. Sama dengan hal ini, mereka mendapatkan Taurat, tapi mereka mengolok-olok isinya. Dalam Taurat disebutkan jangan beribadah pada hari Sabat, maksudnya beribadahlah pada hari Sabat, jangan kalian memancing, jangan kalian mencari ikan, jangan kalian berkebun, jangan kalian begini-begini. Tapi mereka mengolok-oloknya, emang ada azab apa kalau kami melakukannya? Emang Allah bisa berbuat apa? Emang Tuhannya Musa bisa berbuat apa? Akhirnya dijawab di ayat 65, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kiradatan khasiin. Maka dijadikan menjadi bagaikan kera. Bukan bagaikan kera, ada yang mengatakan memang bentuknya fisiknya menjadikan kera, ada juga yang mengatakan bahwasanya karakter mereka sekeras kera, yakni bodoh dan tidak tahu apa-apa, ya bagaikan binatang lah disebut dalam ayat ini. Maka hikmah yang sangat besar yang kita ambil dari sini, Allah Subhanahu wa taala secara panjang lebar surah Al-Baqarah ketika para sahabat bertemu, contoh ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍah, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari bertemu dengan sahabatnya, maka dia katakan begini, ada ayat turun kepada Rasulullah kemarin, kata sahabat yang lain, iya ayatnya tentang Bani Israel ya, bukan tentang kita. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Sesungguhnya tentang Bani Israel yang diceritakan, tapi nasihatnya adalah untuk kita.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkisah dalam Al-Qur'an? Karena ternyata kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Dan sangat sesuai dengan apa yang terjadi sekarang karena Al-Qur'an adalah kitab sepanjang zaman. Makasih banyak Syifa.